Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan artikel dari tugas mata kuliah akuntansi pertanian dengan dosen pembimbing Bapak Rusmianto. Baik, langsung saja di sini saya akan memperkenalkan nama kawan-kawan saya. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Sadam Pramana. Kemudian ada Nisa Duyana Sinaga, kemudian ada David, kemudian ada Cindiana La Rosa, dan terakhir ada Rizka Khairunisa. Materi pertama akan dijelaskan oleh langsung dengan kawan saya. Mari kita lihat. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang berfungsi ganda, yaitu selain sebagai tanaman yang bernilai ekonomis tinggi, sumber pendapatan, lapangan pekerjaan, pendapatan ekspor non-migas. Sebagai salah satu sembako juga sebagai media untuk melestarikan alam dan lingkungan, antara lain untuk konservasi sumber air, tanah, pencegahan tanah longsor, produksi oksigen atau O2, penyerapan emisi karbon dioksida atau CO2, dan permintaan akan biodiesel akan meningkat secara signifikan sebagai implementasi dari kebijakan energi nasional. Produk kelapa sawit digunakan untuk produk pangan yang dihasilkan dari kulit palm oil atau CPO dan cotton palm oil atau KPO seperti emulsifier, margarin, minyak goreng, shortening, susu full cream, konfeksioneri, yogurt, dan lain-lain. Kelapa sawit dan produk turunannya merupakan sumber devisa bagi negara ini karena perlu adanya upaya untuk memelihara dan mengembangkan kesinambungan peningkatan kelapa sawit sebagai sumber daya alam yang potensial. Selain itu, perkebunan kelapa sawit mempunyai kemampuan penyerapan karbon dioksida yang tinggi. Ini sangat berguna dalam mengurangi konsentrasi karbon dioksida di udara akibat meningkatnya gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim di bumi. Baik, materi selanjutnya yaitu kontribusi industri perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia. Industri perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sektor perkebunan termasuk kelapa sawit memberikan kontribusi sebesar 5,1% terhadap produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2021. Selain itu, industri perkebunan kelapa sawit juga memberikan lapangan kerja bagi jutaan orang Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini secara tidak langsung memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian industri di Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Meskipun industri perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia, sektor ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah masalah lingkungan yang berkelanjutan. Pengelolaan kelapa sawit memerlukan lahan yang luas, sehingga seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan hilangnya habitat satwa liar. Selain itu, penggunaan pestisida dan pupuk dalam industri perkebunan kelapa sawit juga dapat mencemari tanah dan air, serta berdampak negatif pada kesehatan manusia dan satwa liar. Terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh industri minyak kelapa sawit adalah: yang pertama, rendahnya produktivitas tanaman. Meskipun Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia, namun produktivitas perkebunan sawit Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas negara produsen lain, seperti Malaysia, Kolombia, dan Thailand. Yang kedua, tingginya biaya produksi. Namun, biaya produksi pada perkebunan sawit di Indonesia lebih tinggi, melebihi dari negara-negara produsen lainnya. Hal ini antara lain karena masih adanya biaya keamanan, biaya sosial, lainnya yang sulit dihilangkan dan dihindari oleh perusahaan. Dan yang terakhir, permasalahan yang dihadapi industri kelapa sawit pada tingkat petani adalah terbatasnya investasi untuk peremajaan, rendahnya produktivitas, dan kualitas hasil. Selanjutnya adalah upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan industri perkebunan kelapa sawit. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh industri perkebunan kelapa sawit. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menerapkan kebijakan keberlanjutan dalam pengolahan kelapa sawit.
Program Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memastikan bahwa produksi kelapa sawit dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga mendukung pengembangan teknologi inovasi dalam industri perkebunan kelapa sawit. Teknologi baru seperti penggunaan sistem irigasi dan pupuk organik dapat membantu mengurangi dampak negatif dari pengolahan kelapa sawit terhadap lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu peluang industri perkebunan kelapa sawit di masa depan. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu masih memiliki peluang untuk berkembang di masa depan. Salah satu peluang tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman kelapa sawit. Pengembangan varietas unggul dan penggunaan teknologi modern dalam pengolahan kelapa sawit dapat meningkatkan hasil produksi dan kualitas produk, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu juga, industri perkebunan kelapa sawit memiliki peluang untuk memperluas pasar ekspor. Permintaan minyak kelapa sawit terus meningkat di pasar global, terutama di negara-negara berkembang seperti India dan Cina. Dengan memanfaatkan peluang pasar ini, industri perkebunan kelapa sawit dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia. Kesimpulannya yaitu industri perkebunan kelapa sawit memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan terkait lingkungan dan keberlanjutan. Industri ini masih memiliki peluang untuk berkembang di masa depan dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman kelapa sawit, serta memperluas pasar ekspor. Dengan menerapkan kebijakan yang berkelanjutan dan mengembangkan teknologi dan inovasi dalam pengolahan kelapa sawit, industri perkebunan kelapa sawit dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Baik, mungkin itu saja materi artikel yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua dapat mendapatkan kemanfaatan dari penjelasan ini. Kami dari kelompok 5 mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.